Kene Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah di siang yang sangat cerah ini juga dalam suasana yang sangat luar biasa ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam episode kali ini. Gawes kita yang dibarengi dengan kulkas, insyaallah kuliah ringkas. Di sini anak akan menyampaikan bahwa seluruh manusia itu akan celaka kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal pun sama akan celaka, akan hancur kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan memang ikhlas itu adalah sesuatu yang niscaya buat kita, adalah artinya harga mati buat kita. Karena sesungguhnya setan itu akan selalu menggoda kita dalam setiap langkah kita. Baik itu amal jasmani kita, terlebih-lebih amal kolbu kita, amal hati kita. Mungkin secara fisik kita lulus, diuji oleh Allah, lulus dari kejaran setan. Tapi secara kolbu kita, secara hati kita perlu benahi dulu. Katanya sekarang masuk artinya ke single track ya. Artinya maksudnya untuk gimana belajar single track ikhlas itu, cobalah ini diri kita dan untuk kita. Maksudnya bukan untuk yang lain, untuk jaga kita. jarak. Coba kita sembunyikan amal kita, seperti kita menyembunyikan aib kita. Kisalman Tidak semua amal kita harus diekspos, ki bagian di depan harus diposting. Apalah pentingnya buat nama kita? haheho Ya kecuali amalan-amalan yang wajib seperti sholat berjamaah. Jadi itu kan pasti nyampur sama orang lain. Seperti kita membayar zakat, beribadah haji dan sebagainya. Tapi yang ana maksudkan adalah untuk belajar ikhlas. Maka amal-amal yang bersifat jalurnya tanah tatawu, artinya sunnah, yang dalam arti tidak wajib, cobalah yang untuk kita tutup-tutupi. Misalnya kita dikasih rezeki sama orang, sama Allah, sama Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun di sepertiga malam, kita bisa dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam. Maka tutupilah rapat-rapat. Cukuplah hanya kita dengan Allah yang tahu bahwa kita dikasih nikmat pada malam itu bisa dekat, sedekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak perlulah tahu. Itu untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya ada orang lain memposting mengajak tahajud, kita tidak boleh suudzon. Tidak boleh menuduh orang lain, oh kamu ria ya, tahajud segitu aja diposting, nggak boleh. Itu urusan orang lain, kita harus husnudzon sama orang lain. Kalau ada orang lain memposting mengajak kita tahajud, kita bersyukur bahwa orang itu sedang berdakwah, mengajak kita ke jalan Allah. Yang ana maksud kita sendiri ketika kita diberi rizki oleh Allah dalam bentuk amal-amalan yang tatawu, yang sunnah, alangkah baiknya untuk melatih keikhlasan kita sembunyikan amal tersebut. Dan ini dicontohkan oleh salafun shalih. Bagaimana kita tahu bahwa Zainal Abidin itu seseorang yang sangat dermawan, yang suka menginfakkan sebagian besar dari hartanya, dan tidak satu orang pun tahu kalau Zainal Abidin itu adalah seorang dermawan kecuali beliau sudah meninggal. Apa buktinya? Karena tiap pagi orang-orang itu selalu mendapatkan makanan di depan rumahnya dan tidak pernah tahu siapa yang memberi makanan tersebut. Dan ternyata setelah Zainal Abidin itu meninggal, tidak ada lagi makanan di depan rumahnya, dan ketika orang memandikan
salafun sholih tersebut, maka diketahuilah dari pundaknya tanda hitam bekas memikul makanan yang dibagikan kepada ikhwanul muslimin, kepada saudara-saudara. Masya Allah. Itu saking apa? Saking ingin amalnya ditutup rapat-rapat seperti aibnya ditutup rapat-rapat. Maka siapalah kita? Sekali lagi, siapalah kita dibanding dengan salafun sholih? Kalau kita amal sedikit saja mau diposting, kalau kita kebaikan sedikit saja mau diekspos sama orang lain. Nauzubillah summa. Sekali lagi, ini untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, artinya kita menang orang lain, seperti tadi kita harus husnudzon. Tidak boleh menuduh orang lain berbuat ria ataupun sum'ah. Karena apa? Karena ikhlas itu diartikan menurut sebagian salafun sholih bahwa ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, membersihkan amal kita. Lulus. Bisolihin niat, dengan niat yang lulus, dengan niat yang murni, dengan niat yang seikhlas, tulus-tulus kepada Allah. Bisawa bisyirki atau minasyawa bisyirki, dari kotoran-kotoran syirik. Seperti Allah menggambarkan ikhlas itu seperti susu. Susu itu adalah digambarkan oleh Allah itu adalah mimbaini parsin wadamin, antara kotoran dan darah. Maka di tengah-tengahnya labanan khalison, ada susu yang murni. Coba kalau kita dikasih susu sama tetangga, tapi susu tersebut dicampur dengan kotoran kambing misalnya, dikucek, atau dengan kotoran ayam dikucek, maukah kita meminum susu tersebut? Alangkah bodohnya kita kalau minum susu. Jadi susu itu sudah tidak murni lagi. Apatah lagi dengan amal kita yang tidak seberapa. Kita kotori dengan postingan-postingan yang tidak penting. Kita kotori dengan obrolan yang tidak penting. Jadi sekali lagi, Anda berpesan kepada diri Anda sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, juga pemirsa YouTube setia di Goes Siber, untuk pribadi kita coba belajar untuk menyembunyikan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tatawwu, supaya kita belajar untuk ikhlas, hanya menghambakan diri, hanya memurnikan niat ibadah kita untuk Allah. Insya Allah kita akan bahagia. Keren. Insya Allah kita akan bahagia. Karena kebahagiaan itu, ketenangan itu datang dari Allah. Sekali lagi, kalau kita menggantungkan, mengharapkan amal kita kepada selain Allah, siap-siap untuk menderita, siap-siap untuk kecewa. Karena apa? Karena tidak akan semua orang menyukai kita. Orang itu akan ada yang suka, ada yang pertengahan, artinya ada yang netral, ada yang benci kepada kita. Maka sekali lagi, buang jauh-jauh harapan kita beramal untuk dipuji atau dikatakan baik oleh manusia. Yang kita harapkan hanyalah Allah. Itulah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya untuk Allah saja, memurnikan seluruh aktivitas kita hanya kepada Allah. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sendiri dan untuk jamaah sekalian. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eren kabeh dia.